Terima kasih Mbak Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Di Kupang Semarang, Bapak Dr. Edi Winarno. Kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu seluruh pejabat struktural Universitas Di Kupang Semarang, dan juga yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen Universitas Di Kupang Semarang yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama via online Zoom ya pada pertemuan kegiatan dosen mingguan yang pertama. Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini, kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya, dan agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Untuk mengawali acara kegiatan diskusi dosen mingguan, ya ini yang pertama pada hari ini di awal bulan Januari 2023, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu bahwa diskusi dosen mingguan ini adalah forum yang bisa dimanfaatkan oleh semua Bapak Ibu dosen Universitas Di Kupang Semarang untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas dan disampaikan. Dan kegiatan ini adalah bersifat sesi sharing knowledge ya, berbagi pengetahuan dari semua Bapak Ibu dosen sesuai dengan keahlian ataupun informasi yang dimiliki Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi yang dilakukan secara bergantian. Ya. Dan kemudian bahwa kegiatan diskusi dosen mingguan ini di Bapak Ibu dilaksanakan cukup sekitar 1 jam yang dilakukan secara online Zoom dengan menggunakan Zoom ya tadi ya, dan materi video ini akan diunggah di YouTube Unisbank, dan selanjutnya dari YouTube Unisbank ini akan dipublish di YouTube Unisbank TV, sehingga kalau kita akan melihat lagi, Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube Unisbank TV. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan diskusi dosen mingguan ini akan dilaksanakan setiap minggu, ya, hari Kamis, ya, dengan topik yang berganti-ganti, ya, atau bisa disampaikan kepada kami Bapak Ibu ya by request apa yang akan kita bahas untuk minggu-minggu selanjutnya, ya, sehingga kami menerima permintaan atau request dari Bapak Ibu untuk tema yang akan diangkat di minggu-minggu berikutnya. Kemudian Bapak Ibu yang mengisi ini adalah dari dosen ya, dari dosen untuk dosen, dan ini akan difasilitasi oleh bidang akademik ya. Dan untuk cakupan pembahasan ini tiap minggu ya, ini akan berubah-ubah Bapak Ibu, berganti-ganti, dengan tujuan forum ini bisa dapat terus berjalan dan kita juga mempunyai semangat belajar bersama ya untuk mengantisipasi dalam kebijakan dan mencari solusinya, baik kebijakan itu adalah dari lembaga maupun kebijakan dari pemerintah. Oke. Dan Bapak Ibu, kegiatan ini sebaiknya diikuti oleh setiap dosen untuk setiap minggu ya. Sifatnya ini tidak wajib ya. Namun demikian Bapak Ibu, ada baiknya kegiatan ini dapat diikuti oleh semua Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dosen. Jadi Bapak Ibu, itu awal yang bisa kami sampaikan ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan mengambil tema Bapak Ibu ya, bagaimana cara menghindari penerbitan di jurnal predator ya, atau kita istilahnya biasanya dikatakan sebagai jurnal yang abal-abal ya, dicek, dan bagaimana juga dengan jurnal diskontinu ya, ini harus kita hindari, dan bagaimana cara mencari jurnal Scopus yang baik ya. Untuk pertemuan di awal ini, untuk pertemuan kegiatan diskusi dosen untuk minggu pertama ini, narasumber kita adalah Bapak Dr. Edi Winarno ya, dengan tema yang kami sebutkan tadi. Dan untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Edi Winarno, Bapak Rektor Universitas Semarang, untuk memulai acara hari ini. Monggo silakan
Pak Rektor untuk memulai acara hari ini. Ibu Naneng, motor sport, maaf suaranya agak hilang lagi nih Bu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu R1 dan para pejabat stupa dan juga Bapak Ibu dosen. Nyun sewu, ini suara saya agak kambuh lagi, banyakkan ngomong jadi seperti ini. Suara saya jelas ya Bu Nani? Lumayan didengar ya. Jadi jelas, kami mengapresiasi, ini bukan sambutan ya, saya sebagai dosen di sini hanya untuk memberikan ini instruksi dari Bu Naning selaku BR1 untuk memulai kegiatan yang namanya DDM ya Bu Naning ya, diskusi dosen mingguan. Harapannya ini bukan tadi dikatakan bukan wajib, saya sepakat, tapi paling tidak nanti ada semangat bersama yang kemarin Bu Naning sampaikan tiap minggu akan berubah-ubah. Tidak hanya tentang jurnal, mungkin nanti bisa tentang e-learning, tentang bagaimana reference manager ya Bu Naning ya, tentang EndNotes, tentang Mendeley, tentang mungkin series bank, Simutu dan sebagainya. Saya kira ini satu hal yang bagus yang mulai dilaksanakan. Dan hari ini saya akan memberikan 1 jam. Ini sebenarnya bukan materi yang saya siapkan hari ini, tapi sudah pernah saya sampaikan di perguruan tinggi lain gitu ya, dalam rangka untuk menyampaikan terkait dengan dunia perjurnalan yang saya kira teman-teman saat ini sudah banyak yang mencoba untuk mengajukan terkait dengan Java, namun ada kendala terkait dengan jurnalnya. Karena di KUM A, B, C, D, E itu kan yang paling agak rigid adalah di poin di jurnal. Sehingga kebetulan Bu Naneng minta saya untuk memberikan ini, saya sudah punya materi, akan saya sampaikan. Namun nanti akan lebih, saya tidak akan bicara tentang konsep, tetapi akan lebih bicara mengenai terkait dengan prakteknya langsung saja. Lebih enak nanti mungkin buka webnya, buka webnya Bills List, kemudian masuk ke mencari jurnal yang predatory, questionable, hijack gitu ya, dan discontinued, dan juga langsung masuk ke bagaimana mencari kuartil ya, atau kuartil. Kuartil itu peringkat ya, peringkat baik itu hari ini kita bicara tentang Scopus saja. Untuk nanti yang Sinta mau yang gua silakan nanti narasumber lain silakan untuk melaksanakan sharing session-nya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kebetulan materi yang kemarin saya sampaikan di kampus lain. Itu kita bagaimana mengenal tentang kebijakan dari PAK Dikti, dan juga bagaimana tentang mengetahui bahwa jurnal itu bisa kita pakai atau tidak. Jangan-jangan sudah membayar mahal, sudah kita bikin susah-susah, tetapi nggak bisa kepakai, kan eman-eman gitu. Kemudian juga nanti cara bagaimana mencari jurnal bermutu, atau paling enggak jurnal yang mampu itu bisa bertahan lama, tidak hilang, discontinue, dan bukan hijack ya, dan itu bisa digunakan untuk mengurus Java. Karena kendala utama Bapak Ibu semua adalah terkait pengurusan Java adalah di jurnal. Nah, saya akan sedikit mengulas tentang PAK Dikti. Nanti 1 jam saya kira cukup untuk saya sharing 1/4 jam atau mungkin 20 menit. Yang lainnya tentang nanti praktek dan juga diskusi. Nah, di PAK Dikti sendiri ada yang namanya jurnal predator. Itu ada di websitenya di pak.kemdikbud.go.id. Ya, nanti saya akan baca sendiri. Ini ada websitenya. Kemudian juga ada kebijakan tentang penilaian angka kredit atau PAK-nya itu juga ada, Bapak Ibu. Ada surat-suratnya juga lengkap di situ di webnya pak.kemdikbud.go.id. Kemudian juga ada beberapa kebijakan yang ini pasti teman-teman akan tertarik karena kesulitan utama ketika kita maju Java, mingguan itu adalah terkait dengan jurnal kita. Ngajarnya oke, pengabdian oke, penelitiannya oke, tapi ketika syarat khusus itu diminta oleh tim PAK pusat, pasti akan ada masalah, yaitu beberapa terkait dengan jurnal kita. Sehingga kita perlu pahami di sini adalah tim PAK pusat yang sekarang itu ngurusi LK sama guru besar. Kalau tim PAK-nya LDikti itu ngurusi yang Java AA sampai kolektor, itu pasti akan melakukan evaluasi Bapak Ibu antara kualifikasi akademik pendidikan terakhir kita, kemudian ngajarnya kita itu apa, penugasan dosen kita di Prodi maupun di lintas Prodi yang disebut dengan di TPS maupun di TPR, kalau Minfokom, dan juga bidang ilmu kita itu apa. Jangan sampai S2-nya A, ngajarnya B, risetnya C, itu yang nggak pas. Saya kira teman-teman sudah pada paham nih. Kemudian juga karya-karya ini yang harus menjadi syarat khusus ketika kita nanti juga kebutuhan BKD, kebutuhan untuk tadi kepangkatan juga, Java juga. Apa yang kita pahami tentang syarat jurnal itu bereputasi internasional,
nasional, akreditasi, yang Sinta itu seperti apa. Ya, nanti bisa kita pahami bersama. Kemudian yang tim PAK juga akan menilai kaitannya relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiahnya. Jadi yang saya lihat di Lamemba ini cukup di Lamemba, di FEB ya cukup rigid ya, bahwa orang akuntansi tidak boleh mengerjakan tentang manajemen itu ada. Kalau di ilmu komputer mungkin agak lebih apa namanya, lebih sifatnya sedikit grey gitu ya, tapi masih tetap juga bisa kita pakai. Nah, kemudian juga kesesuaian antara lingkup subjek dan juga karya yang diusulkan, dan kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik. Ini similarity, turnitinnya gitu ya, kemudian juga masuk nggak ke questionable journal, predatory, discontinued dan sebagainya. Sayang kalau Bapak Ibu sudah bayar jutaan, kemudian tidak bisa muncul sebagai jurnal yang dapat dipakai untuk kebutuhan syarat minimum LK atau untuk Java, itu eman-eman sekali. Nah, Bapak Ibu juga bisa unduh di webnya Kemdikbud.go.id. Nanti materi saya sampaikan setelah ini ya. Panduan kita yang terbaru adalah POPAK 2019. Jadi bisa diunduh, ada zip nanti bisa diunduh di situ. Ya, kemudian ini di halaman depannya nanti bisa dibaca. Nah, ini juga harus Bapak Ibu nanti pahami juga bagaimana tugas, tanggung jawab dan juga sesuai dengan ini ya Java kita. AA itu kalau menulis wajibnya apa, untuk kenaikannya, lektor itu wajibnya apa, LKS2 wajibnya apa, LK dokter wajibnya apa, kemudian profesor wajibnya apa. Yang W itu wajib, yang S itu disarankan. Jadi kalau mau mengajukan AA, ya itu harus punya jurnal Sinta 3 sampai 6. Kalau punya Sinta 1, Pak, alhamdulillah itu bagus gitu ya. Kalau mau maju lektor juga sama, Sinta 3, 4, 5, 6. Tapi kalau mau punya yang lain, Pak, Scopus, alhamdulillah itu bagus gitu ya. Kayak S2 LK, syaratnya memang di sini hanya jurnal internasional. Tapi hati-hati, yang S2 banyak kan dikembalikan, saya juga cek di tim PAK pusat itu mengatakan banyak masalah tentang penelitiannya. Yang kedua bagaimana? Masalah tentang skop jurnal, tentang apakah jurnal itu masuk dalam predatory, questionable dan sebagainya. Itu perlu dipahami Pak Ibu. Ya kalau profesor susah lagi, harus ke jurnal bereputasi, harus 0, berapa itu ada semua. Nah, saya langsung saja biar materinya langsung mengena gitu ya. Mungkin ini agak-agak keren namanya predatory, discontinued sama hijack jurnal. Apa itu? Yang pertama saya akan bahas tentang predatory dulu. Jadi Bapak Ibu harus mengenal yang namanya Mr. Jeffrey Bill. Ini adalah seorang librarian atau pustakawan ya. Di sini namanya Mbak Lisa Maghfirah gitu, di perpustakaan kita. Namanya Pak Jeffrey Bill. Ini kontroversi, tetapi anehnya Dikti itu memakai semua yang dirilis sama Mr. Jeffrey ini untuk dasar tim PAK pusat. Yang nggak ada salahnya juga. Di Malaysia nggak ada, Singapura nggak ada, gitu ya. Di beberapa apa namanya? Sebentar. Zoom saya mana? Oh, saya lupa video ya. Saya ulang lagi. Jadi Mr. Jeffrey Bill ini intinya dia mencoba untuk memberikan suatu referensi kepada teman-teman di semua perguruan tinggi untuk mengetahui bahwa hati-hati dalam mengirimkan jurnal gitu ya. Bagus juga. Tapi memang ini tidak digunakan oleh beberapa negara, hanya Indonesia dan beberapa negara yang memakai. Namun ini tidak salahnya juga untuk kita pakai. Karena tim PAK pusat dan juga ala dikti akan memakai ini. Sehingga sejak tahun 2008 awalnya itu punya web namanya scholarlyoe.com. Tapi di take down sama domainnya sana ya. Terus akhirnya muncullah orang-orang yang simpatisan untuk tetap menggunakan lamannya si Jeffrey Bill ini untuk dapat dipakai untuk referensi. Sehingga yang terakhir dipakai adalah billslist.net. Ya, billslist.net. Yang lain sudah nggak bisa lagi. Dia mempublish namanya questionable publisher, penerbitnya, standalone questionable dan juga misleading metric companies dan juga hijack journal. Kita cek ya. Nah, ini masuk ke timnya PAK Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi ini bukan abal-abal lagi karena si Jeffrey Bill itu punya scholarly.com dan juga billslist.net itu oleh tim PAK pusat itu dijadikan referensi nih. https billslist.net. Yang ini sudah nggak ada, yang predatory saja sudah nggak ada lagi. Tapi ini masih ada. Dan ini dipakai tim PAK untuk apa? Mengecek. Misalkan saya maju ke LK berapa atau GB gitu ya. Dia akan ngecek di sini juga. Sehingga hindarilah ini. Nah, ini adalah websitenya. Billslist ya. Yang ini akan mencakup ada namanya publisher. Publisher itu penerbit.
Yang biasanya dia menerbitkan di bawahnya ada beberapa jurnal standalone. Yang kanannya adalah standalone jurnal. Itu jurnal yang tidak ada publishernya. Hanya only one dia standalone untuk mempublish satu jurnal. International Journal of, misalkan. Journal of apa. Itu standalone misalnya. Tapi kalau yang publisher dia banyak. Minimal ada 2 publisher. Nah, si Bills ini memberikan rambu-rambu, ayo ojo mlebu ke sini gitu loh. Eman-eman nanti jurnalmu nggak kepake. Betul. Karena nanti yang biasanya masuk ke Bills list ini akan discontinue, hijack, predatory, dan itu sesuai dengan tim PAK kita. Ya, dia juga ada yang namanya vanity press dan lain sebagainya. So, nanti saya akan langsung praktekkan setelah ini ya. Kemudian kenapa kok ini dikatakan sebagai jurnal abal-abal dan sebagainya ya tadi? Mahalnya minta ampun. Tapi kalau apakah mahal itu pasti abal-abal? Tidak. Tidak semua yang berbayar itu abal-abal. Nah, proses peer review-nya nggak bagus. Hati-hati Bapak Ibu kalau mendapatkan email. Kami menyarankan jangan mengirimkan paper lewat email. Spamming email. Jangan, hindari Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nanti saya berikan informasinya. Ya. Kemudian tidak terbuka dari biaya publikasinya. Tidak menyampaikan bayarnya berapa. Itu juga perlu dipertanyakan. Questionable ya. Spamming massal lewat email yang 24 hours gitu kan will be process. Nah, itu juga abal-abal Ibu. Kebanyakan. Ini menurut Jeffrey Bill dan juga ini di-refer oleh tim PAK. Proses penerimaan cepat, quick respon gitu ya. Dan artikelnya dicek itu semuanya kok Indonesia, semua Bangladesh, semua Pakistan, semua. Nah, itu abal-abal. Kemungkinan. Kalau ada Yunani, ada Mesir, ada Cekoslovakia. Nah, ini berarti bagus lah gitu ya. Ini bisa nanti saya tunjukkan contohnya. Dewan redaksinya nggak jelas. Dicek ada yang disampaikan tanpa izin. Misalkan nama saya dicomot tapi nggak dipakai misalkan. Itu juga nggak benar. Listing palsu sebagai dewan redaksi atau penulis. Ya, kemudian juga ada memaparkan tampilan-tampilan dari situs lain yang itu palsu. Ini si Jeffrey Bill sudah melaksanakan riset Bapak Ibu. Ada nomor ISSN yang nggak tepat, informasi palsu tentang lokasi atau map penerbitan, dan juga impact faktornya palsu. Nah, ini yang jadi kriterianya. Sehingga, namun ini tidak bisa dipakai untuk serta-merta nek masuk di Bills itu tim PAK akan memberi tidak. Karena tim PAK juga manusia ngerti, oh ini karyanya bagus, kok adalah masuknya ke Bills list ya, wah ini apa sih ini orang, adalah lolos. Itu mungkin terjadi Bapak Ibu. Tergantung mutu dan kualitas dari jurnal yang kita bikin. Nah, yang kedua sebelum masuk ke praktek, saya akan membahas tentang discontinue. Tadi kan predatory ya, sekarang discontinue. Discontinue itu akan di-list oleh Scopus dan juga oleh perjurnalan lain, ya pendidikan lain, setiap tahun sekali Pak Ibu. Nah, kalau saya hari ini menyarankan ke Scopus ya, kita coba nanti belajar Scopus dulu ya, yang lebih gampang dan kita PAK Dikti pun mau refer ke sini untuk ayo cari tahu tentang Scopus seperti apa. Discontinue sendiri nanti akan terlihat seperti ini setelah masuk. Saya langsung praktekkan di sini ya. Yang dikatakan discontinue adalah jurnal itu sudah tidak terindeks lagi di database jurnal yang ada di Scopus. Nanti juga ada di UAS atau mungkin juga di Microsoft Academic Research, tapi kita hari ini bicara tentang Scopus. Kalau yang namanya discontinue Scopus, artinya dia tidak lagi masuk ke jurnal Scopus, meskipun yang terbitan lama itu masih masuk covered area atau covered tahunnya, tapi dia berarti itu tidak menghilangkan yang lama-lama. Tapi discontinue artinya sejak tahun dia discontinue sampai sekarang, wassalam. Jangan publish ke situ. Ini contohnya. Saya mencontohkan sebuah jurnal yang saya ketik gitu ya, namanya Far East Journal of Mathematical Sciences. Ketika saya klik, saya masuk, saya buka, ini ya Ibu, munculnya adalah Scopus coverage area years-nya from 2008 to 2017. Artinya 5 tahun lalu jurnal ini sudah discontinue. Bapak Ibu jangan pernah publish ke sini. Pak, kami kan tidak tahu. Nanti saya tunjukkan. Ya, kalau jurnal yang sudah discontinue seperti apa kita cek nanti bareng-bareng setelah ini. Ya, yang kanan ini, yang IJAIN International Journal of Advanced in Intelligent Informatics ini apa? Ini pas saya ambil data ini di Desember, Pak Ibu. Kalau Desember biasanya kalau dia masih lurus-lurus aja tidak ada masalah, itu dia akan from 2000 sekian to present atau to present gitu ya. Tapi kalau yang sudah ini Januari, karena belum ada evaluasi, biasanya from berapa to 2022, 2022. Ya, ini saya praktekkan langsung ya. Nah, yang kiri ini discontinue, yang kanan ini adalah masih jalan. Karena to present ini 2017 saja. Ini discontinue.
Nah, dulu kita mencoba mencari jurnal itu baik tidaknya, discontinue enggaknya pakai Simago. Tapi oleh para tim PAK sekarang ini coba dihindari. Bukan dihindari, tapi sedikit agak di nomor 2 kan. Karena Simago ternyata tidak semuanya update. Sehingga kita lebih prefer, lebih disarankan untuk langsung melihat ke Scopusnya. Kalau nggak pakai Simago agak lelat, agak lama. Tapi kita boleh juga mengambil Simago SJR ini, simago.jr.com. Boleh. Nanti kita juga praktikkan. Tapi ini kurang mampu melihat secara update. Karena seperti ini. Contoh nih. Saya tadi mencontohkan yang Far East Journal ya. Itu betul. Dia sejak tahun 2018 saya sudah discontinue. Nah, ini ada, kita bisa lihat di situ. Tapi ini display untuk grafis yang memang tercover langsung oleh Simago. Tapi kalau bisa langsung lihat di Scopusnya, itu lebih oke. Ini yang saya contohkan tadi yang kedua. Dia masih sampai 2021, dia masih masuk ke Q3. Nah, nanti juga akan saya sampaikan, gimana sih Pak cara menentukan kuartal ya? Kuartal Q3, Q1, Q4 itu bagaimana? Kalau kita bicara tentang, ini saya bukan ngomong sebagai rektor ya, karena saya sebagai dosen biasa yang sharing session hari ini, melihat kemarin juga ada SK 071, itu kan harus Q3 atau Sinta 1 untuk mendapatkan insentif TPA tahun depan gitu ya. Nah, nanti kita cari Q1 itu bagaimana, Q3 bagaimana, Q4 bagaimana, kita cek Bapak Ibu setelah ini. Nah, ini yang hijack. Tadi predatory, discontinue, yang ketiga hijack. Hijack itu apa? Bacakannya. Nah, banyak hati-hati, kebanyakan yang mengirimkan spamming ke email kita itu kebanyakan. Yang kami pahami, itulah hijack jurnal. Ini Bapak Ibu lihat, yang kiri ini hijack nih Bapak Ibu. Namanya Technology Reports of Kansai University. Yang sebelah kanan ini yang asli. Sama-sama menggunakan Kansai University, tetapi ini yang abal-abal, ini yang asli. Ternyata karena orang tidak semua bisa bahasa Korea atau mungkin bahasa Cina gitu ya, sehingga dia memasukkan di sini, dan ini alamatnya nanti merefer ke Scopus supaya kelihatan asli. Ini nggak benar. Banyak yang ini sipil menyampaikan ini contohnya. Ini hijack. Yang kedua contoh, ini juga namanya persis Intersiensia. Bahkan di sini juga ada ISN-nya juga sama. Intersiensia sama persis. Tapi ini kayaknya bahasa Spanyol atau mana? Numero aktual ini bahasa Spanyol mungkin ya, kalau atau Portugis ya. Di sini bahasa Inggris. Ini palsu ini. Palsu, yang kanan asli. Ya, kita harus hati-hati juga. Karena kalau ada spamming email biasanya ini kita jangan ketipu. Oh, ini Scopus kok Q2 bayarnya mahal dan sebagainya, dicek dulu. Apakah inilah ngeceknya di mana? Di bills.list.net tadi. Dicek, nanti kita bisa cek bareng-bareng setelah ini. Ini juga cek jurnal juga. Yang kiri namanya Journal of University of Shanghai of Science and Technology. Yang kanan juga sama plek, cuma bahasanya China. Ini bahasanya bahasa Inggris. Ini cek juga. Tapi ini curangnya, jahatnya, dia menunjukkan halaman depannya source detailnya dari Scopus, Bapak Ibu. Kurang ajar ini. Ya. Dan ini nggak boleh. Ini sampai to present. Dia mengatakan masih nggak discontinue. Padahal ini punyanya halaman Scopus ini itu punyanya ini. Nah, dia memasukkan di sini, hati-hati. Nih, fast publication process, response time within 24 hours, 100% online availability, gitu kan, double blind review, ngapusi. Nah, ini gitu ya. Nah, kita hati-hati. Nah, kita kesini kan nggak mungkin bisa baca ini. Ini huruf apa ini? Nah, mungkin kayak punya Android pakai bisa terjemahkan bisa dibaca gitu ya. Contoh ini ya jurnal. Nah, kemudian saya sebelum masuk ke praktek nanti sudah setengah jam, saya menyampaikan nanti cara mencari jurnal yang ya bukan berkualitas, tapi mungkin yang tadi menghindari predatory, kemudian menghindari yang discontinued dan juga hijack saja. Hari ini saya bahas itu aja. Nanti mungkin yang minggu depan Sinta silakan sampai memberikan gitu ya. Nanti yang memberikan tentang Mendeley memang endnote silakan. Saya diminta Benaning untuk hari ini menyampaikan ini. Kemudian untuk cari jurnal berkualitas Bapak Ibu, aturan PAK Dikti harus kita pahami juga bahwa Scopus itu boleh Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, tapi kita juga harus pahami ada aturan mainnya. SJR, Simago jurnal ranknya itu namanya impact factor ya, atau set score, itu di aturannya untuk bisa digunakan syarat khusus itu 0,15. Apa itu? Ini saya berikan infonya. Atau Web of Science 0,05. Cuma hari ini saya akan fokus ke Scopus saja dulu. Gitu ya. Ya, artinya 0,15 itu kalau kita menemukan sebuah jurnal di sini di Simagonya 0,39, it's okay. Bisa untuk LK,
bisa untuk yang lain sebagainya. Ya, ini aturan Pak Kadiktinya. Nah, ini untuk menghitung IF. Saya nggak akan mengajari Bapak Ibu memahami ini, tapi yang jelas gini, IF impact factor itu adalah jumlah sitasi yang ada dari artikel-artikel di jurnal yang publish di penerbitan itu, nanti juga dibandingkan dengan jumlah artikel yang dipublikasi oleh jurnal itu. Nanti Bapak bisa baca deh. Ya, jadi kalau semakin banyak orang mensitasi paper di jurnal itu, dan dia juga terbitan 3 tahun atau 2 tahun terakhir itu, dia continue, jurnal atau publish itu bagus. Nah, itu nanti ada namanya set score, ada impact faktornya. Saya contohkan nanti di sini. Ini contoh nih. Contoh jurnal A sudah publish selama tahun 2017 itu 61 artikel. Tahun 18 61 gitu ya. 2 tahun dia continue stabil. Nah, jurnal itu disitasi oleh jurnal-jurnal yang lain atau paper yang lain ya sejak tahun 17 18 itu sejumlah 126 sitasi. Sehingga rumus IF impact faktornya adalah 126 per jumlah dari 2 penerbitan tadi sama dengan 1,33. Bagus tidak? Bagus. Karena ini adalah jurnal yang memang betul-betul punya IF-nya tinggi. Itu contohnya. Nah, ini untuk self score. Self score itu khusus yang dikeluarkan oleh Scopus. Ini yang sekarang dipakai oleh tim PAK. Ya, dan juga tim-tim yang lain untuk menilai seberapa tinggi itu jurnal. Ya, utamanya di Sinta 1, Sinta 2 kalau yang Scopus itu kita hitungkan biasanya di situ. Nah, ini untuk set score sama hitungannya adalah jumlah sitasi per tahun juga. Saya langsung ke materi aja ya. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu menanyakan, Pak, Bu, jurnal ini itu kuartal berapa? Bapak Ibu nanti cukup belajar ilmu yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Namanya set score. Yang ini akan menentukan persentil ya dalam atau persentase dalam sebuah kategori dan menunjukkan itu jurnal Bapak Ibu yang dituju itu di ranking berapa. Caranya bagaimana? Bapak Ibu cukup melihat 4 baris ini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Yang masuk baris pertama itu namanya jurnal Q4, kuartal 4. Yang masuk ke row 2 itu kuartal 2. Yang ini kuartal 3. Yang masuk ke sini kuartal 2, sini kuartal 1. Pak, caranya piye sebentar? Sebentar ya, saya ceritakan nanti. Ini adalah gambaran nanti saya tunjukkan di Scopusnya. Bapak Ibu pahami dulu bahwa ini adalah Q4, ini Q3, Q2, Q1. Nah, ini apa Pak? Ini adalah tabel pergerakan selama 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Kalau tanda merahnya nanti ini ada di posisi ini, artinya paper Bapak Ibu itu Q3. Kalau tanda merah ini nanti di itu ada di ujung sini, itu dia Q1. Nanti saya tunjukkan habis ini ya, masih ada waktu. Nah, untuk melihat itu Bapak Ibu bisa melihat persentasenya. Persentase itu antara 1 sampai 24, 2549, 5074, 7599. Itu lihat di mana Pak? Nanti ada kok di Scopusnya. Saya tunjukkan. Ya, ini cara menghitungnya gitu ya. Langsung saja ke sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, nanti kita juga harus lihat namanya Scopus Content Coverage. Bapak Ibu harus perhatikan. Lihat dulu, jurnal ini genah apa sih? Abal-abal apa enggak sih gitu ya. Nek setiap tahun hanya menerbitkan 19 dokumen. 18 dokumen, 18, 24, ini 19 setiap tahun continue good journal ya. Bagus jurnalnya. Tapi kalau ada yang 19, 18, tahun 17 dia 20, 18 dia 600, tahun 22, 2000, dah pasti akan didiskontinue sama Scopus. Dia hanya jurnal abal-abal yang cari duit, tidak mementingkan kualitas, hanya golek duit sementara saat nanti dia akan gitu lagi di jurnal yang baru. Itu kurang ajar. Nah, kita hati-hati. Di Unisbank jangan sampai dosen terjebak dengan ini. Kita cek dulu. Ceknya di mana, Pak? Saya tunjukkan habis ini. Ya. Nah, saya supaya langsung saja, nanti ini Bapak Ibu bisa baca saja. Kalau mau masuk ya DOAJ, Scopus, Thomson Reuters, Elsevier gitu ya, Springer, kemudian Willy, ada Taylor and Francis gitu ya. Nah, ini kita langsung aja praktek. Nanti ini materi saya berikan free Bapak Ibu ya. Artinya kita sharing saja. Sekarang saya langsung masuk ke materi yang ada langsung saja
ke browser saja. Saya tunjukkan di sini, Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya masuk ke bills list tadi. Ke Google 5 menit selesai. Bills list, Bapak Ibu lihat di sini. Ada publisher. Publisher itu ada sebelah kiri, itu untuk mengetahui Bapak Ibu jurnalnya bagus, tapi kalau publishernya itu masuk ke bills list, PAK-nya mau Bapak Ibu, akan dilirik. Wah, lagi nak genah ini. Meskipun jurnal Bapak Ibu bagus, misalkan International Journal of Computer Science. Secara stand-alone jurnal di sini, itu oke. Ya, itu oke di sini. Di stand-alone-nya. Tapi masuk, ternyata dia masuk di publisher-nya, di sini, dia masuknya kok disebut dengan publisher yang masuk ke bills list. Itu tim PAK juga mempermasalahkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini sampai berapa ratus gitu ya, nanti dicek. Kalau misalkan Bapak Ibu mencari misalkan Ctrl F saja, Ctrl F, kita ketik misalkan Journal of misalkan Management gitu ya. Atau apa ya? Journal of Accounting. Enggak ada. Nah, misalnya Journal of Academic gitu ya. Nah, berarti oh, ternyata ada publisher-nya. Berarti ini masuk ke dalam jurnal yang atau publisher yang predatory gitu ya. Atau masuk ke standalone jurnal. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan spam email, cek dulu di sini. Misalkan Bapak Ibu menemukan jurnal yang namanya Akta Medica. Oh, jelas abal-abal. Gitu kan? Misalkan Bapak Ibu pengen cari jurnal, misalkan, oh saya punya jurnal namanya Journal of apa ya? Accounting. Tapi accounting saja misalkan. Oh berarti nggak ada. Oh ini aman gitu ya. Tapi yang namanya accounting, ethics and public policy. Oh ini apa? Atau Journal of Management misalnya. Banyak nih manajemen. Ya, tinggal cari manajemennya bagaimana. Cari ini. Oh nggak ada, aman. Selesai. Udah, Bapak Ibu silakan klik di sini. Nanti cari homepage-nya, source-nya, masuk, daftar, submit, template, selesai. Ya, ini yang di bills list-nya. Nah, sekarang saya masuk yang Scopus tadi, biar cepat aja masuk ke Scopus. Yang Sinta nanti silakan teman-teman yang lain berbagi ya. Saya memulai Scopus dulu aja. Scopus Bapak Ibu cukup memasukkan pertama itu dengan menuliskan scopus.com. Dah enter selesai. Pakai HP bisa, browser HP bisa, pakai browser di laptop bisa. Pasti tampilan awalnya akan seperti ini. Betul ya? Nanti dipraktikkan sambil praktik juga boleh. Bapak Ibu kalau mencari jurnal di mana? Ini aja, looking for free journal ranking and metrics. Selesai. Kalau Bapak Ibu pengen lihat profilnya orang lain, lihat di sini. Check out your free author profile. Nanti kita mungkin di edisi berikutnya kita belajar itu. Kalau sekarang kita belajar tentang bagaimana mencari jurnal yang baik, kita cari di looking for free journal ranking and metrics. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kita klik di view journal ranking. Klik saja di sini. Klik ya. Kemudian nah ini akan banyak ribuan bahkan puluhan ribu jurnal. Bapak Ibu cukup klik di sini aja. Misalkan Bapak Ibu pengen cari jurnal yang tadi dapat spam dari email, ya. Dah Bapak Ibu cari klik title, judul. Kalau mau publisher boleh, ISSN boleh, tapi yang paling gampang adalah title. Title. Ketikkan saja. Bapak Ibu mau cari apa misalkan? Misalkan International Journal gitu ya, langsung muncul Pak. Of Accounting gitu misalkan ya. Accounting ada. Nah, ini saya coba misalkan Journal of International Accounting Research. Saya klik ya. Saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu akan melihat akan masuk data jurnal yang kita tuju tadi. Sama ya, Journal of International Accounting Research masuk one result di sini, masuklah di sini jurnal yang kita cari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cukup tadi memahami apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu langsung paham. Tadi kan saya bicara tentang persentase. Saya tidak langsung ngomong ini, saya tidak harus masuk ke dalam. Saya ngerti, jurnal ini adalah jurnal Q3. Loh, Pak Adi kok tahu? Tahu Bapak Ibu. Dari mana? Ini 43% muncul di sini. Ya kan? 43% saya lihat di materi saya. Kalau tadi 43% itu, nah 43% kan masuk di sini ya. 25 saya namanya Q3. Ya, saya langsung ulang lagi. Oke, Journal of International Accounting ini masuknya adalah Q3. Bagus nggak? Kita cek sekarang. Kita klik di sini ya. Kita klik di sini, klik, gitu ya.
masuk ke sini, ya alhamdulillah internetnya lancar ya. Nah, ini adalah source detail terkait jurnal yang kita tuju tadi. Satu, apakah ini aman? Aman Bapak Ibu. Jurnal ini aman karena tertulis Scopus covered years-nya 2009 to 2022. Pak, kok tidak present? Karena ini awal tahun. Kalau awal tahun itu tidak muncul present, sedang dalam masa pengunduran. Nanti mungkin setelah pertengahan tahun dia akan muncul to present. Yang dua-tiganya belum dikalkulasi. Jadi Scopus cover years-nya ini masih oke gitu ya. Dan ini sebagai jurnal yang bagus ya, kita lihat sekarang di bawahnya. Kalau Bapak Ibu nemui ini 2017, dah Bapak Ibu close, tinggalkan cari yang lain lagi. Nah, sekarang saya akan arahkan ke tadi yang saya sampaikan di materi. Bapak Ibu cukup scroll down ke bawah, cek 3 ini, site score, rank and trend, dan Scopus content coverage. Ini adalah materi yang saya sampaikan tadi di depan. Nah, Bapak Ibu tidak usah memikirkan, Pak, saya skor berapa? Nek 1,8, oh ini oke ini. Dia sudah ada 132 citasi, dokumen 3 tahun, dia ada 75. Bagus nggak Pak? Bagus ya. Ya, tapi kita nggak usah mikir itu. Sekarang kita mikir ini aja. Jurnal ini discontinue bukan? Bukan. Kita hanya mikir apakah ini bagus dari sisi ranking dan kuartal, dan juga apakah ini masuk jurnal yang predator atau tidak. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu. Site score, rank and trend. Dan ya. Kita lihat sekarang di sini. Ya, jurnal ini di skop area bisnis and international management dan mungkin banking gitu ya. Dia ada di ranking 239. Jurnal yang pertama, Bapak Ibu yang nomor 1 adalah ini. Academy of Management Anal, apa ini? Banyak ini. Ini jumlahnya, nah ini Bapak Ibu nggak usah bingung. Pak, saya mau nyari jurnal yang sama-sama seperti akuntan tadi. Bapak Ibu cukup tadi ini tinggal scroll down saja. Mana yang Bapak Ibu inginkan dapat di sini. Nanti ya. Sekarang kita fokus di sini dulu. Nah, jurnal ini nomornya adalah 239 dari 423 di cakupan ilmu yang sama. Sekarang kita lihat di sisi ininya. Kita geser ke kanan. Nah, ini adalah persentalnya, persentasi Bapak Ibu. Jadi jurnal ini menurut Scopus persentasinya atau persentasenya ada 43. Artinya kalau kita lihat gambar, nih cara lihat gambarnya, di tahun 2021 dia ada di sini nih 43. Nih 43. Ya ini ibaratnya 43 lah, dia. Dia ada di kuartal berapa? Ini kan kuartal 4. Ini kuartal 3, ini 2, ini 1. Artinya di tahun 20 dan 21 ini turun Bapak Ibu. Dari Q2 turun ke Q3. Masih oke? Masih. Karena dia ada di ranah persentalnya 43%. Kalau Bapak Ibu idealis, Pak, saya maunya yang 99% Pak. Boleh. Berarti Q1. Nah ini ada ini. Ini ada nih. 99 ini jurnal paling keren nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal yang persentalnya 97, 98, dicoba aja. Kalau atau enggak, mungkin agak susah. Tapi ya pelan-pelan nanti insya Allah bisa. Gitu ya. Nah ini untuk mengetahui kuartalnya. Kalau tadi saya kembalikan ke awal, Bapak Ibu kalau sudah muncul 43%, oh Q3. Kalau 65, oh Q2. Wah saya mau nyari yang gampang Pak. Kuartalnya adalah masih 10%, Q4, nggak apa-apa. Gitu ya. Cuma syarat untuk SK 071 adalah Sinta 1 atau Q3. Gitu nggih. Nah, yang ketiga sekarang yang terakhir. Bapak Ibu mau melihat jurnal itu abal-abal. Jurnal itu genah apa ora? Ya, jurnal itu tertib atau tidak? Klik Scopus content coverage-nya. Ya, tunggu sebentar. Nah, ternyata jurnal ini oke BGT gitu ya. Setiap tahun dia hanya munculkan 12, 14, 25. Apakah berarti yang jurnal tiap tahun menerbitkannya sampai 400 kontinu itu jelek? Tidak. Enggak jelek. Ya. Enggak jelek. Dan kenapa enggak jelek? Ya, itu tergantung peer review-nya, tergantung bagaimana dia nanti proses istilahnya dari mana dia yang daftar dan sebagainya, itu yang akan dipakai. Sehingga Scopus punya kategorisasi sendiri untuk menentukan bahwa jurnal itu bagus atau tidak. Ya, saya kira itu Bapak Ibu waktu yang dapat saya sampaikan kurang lebih 3/4 jam tadi. Saya membuka kesempatan masih ada 1/4 jam bagi Bapak Ibu yang bertanya. Tidak bertanya juga tidak apa-apa karena ini belum terbiasa diskusi
untuk mingguan ini. Mudah-mudahan nanti materi berikutnya bisa kita optimalkan. Ya, semua yang mengisi materi ini saya minta untuk Bu Naning ya, tidak berbayar ya Ibu ya. Kita sharing session saja. Semua dosen boleh kok memberikan materinya. Saya awali dengan saya untuk memberikan materi ini. Nanti minggu depan saya serahkan semuanya, saya nggak mau intervensi. Bu Naning memberikan materi based on request dari teman-teman, based on isu yang terhangat yang akan dibahas, silakan. Yang penting katanya dengan akademik dan akademik di kampus, monggo untuk dibahas. Monggo saya kembalikan ke Bu Naning. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kalau tidak, mungkin saya akhiri. Saya kembalikan ke Bu Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ini sharingnya sangat bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Pak Dwi Budi menanyakan. Pak Dwi Budi, silakan Pak Dwi Budi disampaikan. Ini nyari nama metode bisa Pak. Nih Pak Dwi Budi menanyakan ini. Izin tanya Pak. Bagaimana mencari nama metode bisakah Pak? Gitu. Apa yang maksud ini Pak? Apa yang Pak Dwi Budi? Terima kasih Pak Rektor. Kaitannya dengan ini loh Pak, untuk pembimbingan skripsi Pak. Oke. Biasanya kan kita menyarankan kepada mahasiswa untuk mencari rujukan dari jurnal. Betul. Nah, biasanya kan teman-teman mahasiswa itu pakai metode A, metode B. Nah, itu kadang-kadang nyari rujukan di jurnal itu nemunya metodenya yang sudah full modifikasi itu loh Pak. Sedangkan di kampus kita kan biasanya yang 5 tahun terakhir. Lah yang baru-baru itu rumit-rumit. Ini teman-teman mahasiswa kesulitan kalau memahami. Ini mau naranya Pak. Ya, sebenarnya kalau saya langsung share aja ya. Saya kembali lagi Bu Naning ya. Kembali lagi ke share screen saja. Terima kasih Pak Dwi Budi. Nah, sekarang mungkin tergantung kita mengarahkan ke anak-anak kita ya Pak Dwi Budi ya. Kita itu mereka merujuk ke jurnal atau ke yang Sinta, ataukah sudah langsung mengarah ke yang internasional jurnal. Nah ini kan yang perlu kita pahami. Kalau yang ada di jurnal Sinta, saya nggak akan menyampaikan Sinta hari ini ya. Nanti biar teman-teman yang lain yang ikut sharing ya. Saya hanya menyampaikan ke Scopus dulu aja ya. Kalau Scopus ya tentunya kita bisa lihat itu dari, tadi kan di awal kalau kita buka scopus.com, ternyata di Scopus sendiri itu kan kita bisa mencari beberapa hal yang itu bisa kita cari Pak Dwi Budi. Termasuk tadi ya, yang cara gampangannya kalau menurut teknik yang saya sampaikan tadi adalah ketika kita mengklik view journal ranking tadi, ya dengan mudahnya kita kan bisa melihat Pak, kalau kita misalnya orang IT, kita kan harus masuk dulu Pak Dwi Budi. Nah di sini tuh sebenarnya kalau di dalam sources ini ada yang, karena tadi untuk kategori awal adalah mencari jurnal rankingnya. Kalau Scopus sendiri kan ini hanya merefer nanti ke beberapa jurnal-jurnal yang ada. Kalau misalkan kita sudah mencapai, misalkan ini kita mengarahkan, kamu coba cari jurnal yang kaitannya dengan misalkan apa ya, misalkan dengan yang terkait dengan komputer gitu ya. Ya, misalkan ini kita komputer, ini saya contohkan yang komputer ya Bu ya, karena yang katanya dengan misalkan ini kita langsung masuk ke sini, Journal of Computer and Sciences gitu ya. Masuk ke sini aja. Nah, kan ini banyak nih yang bisa kita lihat. Ini kalau saya lihat Bu Naning, ini kira-kira Q berapa Bu Naning? Tadi masih ingat Bu Naning? Q3 ya Bu ya? Karena 67%. Oke, kita langsung segini aja Pak Dwi Budi. Masuk ke jurnal sini saja. Memang kalau ini di scopus.com-nya, kita langsung merefer ke satu jurnal Pak Dwi Budi. Nah, ini kan langsung muncul nih, source homepage-nya. Kita langsung di sini aja. Nanti teman-teman yang lain kalau sudah ada yang info tambahkan enggak apa-apa nggih. Yang sudah paham, kalau saya dari sisi mencari di jurnalnya dulu aja. Kita masuk ke source homepage-nya saja. Nah, tentunya yang akan terkait dengan computer science di jurnal ini, kita coba masuk ke sini. Nah, ini kan anak-anak kita arahkan coba di sini. Dan nanti ini metodenya berulang. Delalai ini, Journal of Computer Science and System Sciences tadi, itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan kita bisa nanti, biasanya ada yang namanya ini isunya. Nah, ini artikel and issue, kita klik aja di all issues misalnya. All issues. Ya. Atau kalau ada dia di jurnal ini menemukan ada sign atau search-nya, kita bisa klik Pak Dwi Budi. Tapi kalau tidak, ya memang kita harus, kalau caranya mencari pakai jurnal per jurnal tadi, ya kita harus cari satu persatu. Misalkan ini volume 132, misalkan. Ya kita harus cari di sini Pak Dwi Budi.
Ctrl F saja, misalkan tentang apa. Atau ini adalah satu jurnalnya hanya beberapa gitu ya. Mungkin yang isu yang berikutnya ini yang open ya, yang open access ya. Atau misalkan cari di sini. Biasanya kan di satu buah penerbitan kan kita bisa nyari nih. Nah ini tadi ilmunya apa dan sebagainya kita bisa cari di situ. Ya, ini ada artikelnya, dalam ininya autornya siapa, itu tidak hanya. Atau yang paling cara Buduni itu kita carikan tadi di Sinta. Kalau untuk membimbing skripsi kebanyakan kita adalah larinya ke Sinta, ke sini ya. Cuma saya kan tidak akan memberikan Sinta hari ini karena nggak cukup waktunya. Silakan cari di source-nya saja, di jurnal sini. Ini saya singkatnya aja ya. Nanti misalkan jurnalnya jurnal tentang manajemen gitu ya. Nanti tinggal diklik saja. Nanti kita akan melihat beberapa jurnal-jurnal yang itu ada di jurnal sini. Ya kita nggak bisa langsung nyari seperti di Google. Kalau di Google itu pasti akan morat-marit. Tapi kalau kita cari langsung ke tujuannya adalah ke jurnal, itu lebih dimudahkan untuk kita lebih spesifik ke sana. Oh ini manajemen ada yang Sinta 1, Scopus, Sinta 1, Scopus, tinggal masuk saja. Contoh misalkan ini ya jurnalnya Sinta 2. Untuk anak-anak skripsi dari Petra nih. Tinggal diklik saja di sini. Ya, diklik saja. Nanti masuk ke jurnalnya gitu kan. Di sini ada websitenya. Ada websitenya di sini, diklik saja. Nah, anak-anak kita suruh mencari list of jurnalnya saja atau arsipnya gitu ya. Arsipnya, nah kan banyak ini. Ini lihat saja nanti di arsipnya di sini. Arsipnya ini ada nih, ini kan. Nah, kita cari masing-masing, kita bongkar, pasti akan ada ketika kita klik di sini di edisi September 2021, kita cari beberapa jurnal yang sudah terbit di situ, judulnya apa, silakan. Ya memang nyari jurnal itu nggak cepat. Tapi kalau kita sudah tahu, oh judulnya ini Ctrl F, apa ada nggak ya? Atau ini banyak ini, oh nggak masuk nih Pak. Ya udah, misalkan langsung cari aja di search-nya di sini, ada nggak? Ini search-nya di sini. Diklik aja, papernya tentang apa, key-nya apa, pasti ketemu. Kalau lebih susah, lebih gampang lagi Bapak Ibu, Pak Dibudi, itu carilah di scholar.google.com. Itu lebih oke. Dan nanti kita bisa cuma acak ya. Kalau scholar.google.com itu akan acak. Kita tinggal nyari. Misalkan paper tentang Pak Budi misalkan mencari paper tentang apa ya? Data mining misalkan. Ya. Paper misalkan. Ya, ini pasti akan banyak ini. Ini paper-paper yang ini silakan. Dan nanti anak-anak diarahkan untuk mencari ke sini. Oh, adalah kalau ada sampai oh ini bagus nih data mining, ini Science Direct ini kan. Kalau yang kamus.edu ini kan kamus-kamus yang biasa, misalkan kamus-kamus biasa ya jangan suruh ngeklik. Ini cara bodoh ini. Ya udah ketemu di sini, oh ini bagus ini sciencedirect.com, kita klik di sini saja misalkan PDF-nya. Ya. Udah kita cari jurnal ketemu, kita baca, anak suruh mensitasi atau merefernya. Ini cara dari sisi pengambilannya dari Scholar Google atau lewat Scopus atau lewat tadi Sinta. Saya kira kita tinggal mengatakan kemana, monggo. Pembahasan hari ini kan tidak hanya sekali ini ya Bu Naneng ya. Nanti monggo lah, tiap minggu kalau memang diperlukan, kita tidak harus saya kan teman-teman juga banyak yang cukup mumpuni di bidang ini, teman-teman yang sedang S3, teman-teman yang sudah lulus S3, dan banyak dokter saya kira juga mampu nanti sharing. Tidak harus pimpinan, tapi semua teman saya kira tinggal nanti bagaimana Naneng yang mengatur, kita ngikut. Dan insya Allah tiap hari bermanfaat lah kalau ini dioptimalkan istilahnya sharing sesinya. Gitu ya Pak Budi ya, singkat saja. Terima nanti kasih Pak Rektor. Kita teruskan nanti kalau ketemu lagi offline ya Pak Budi. Matur suwun. Matur Bu Naneng. Berikutnya masih ada lagi nih Pak Firman. Jadi, Apakah semua jurnal di scopus.com tidak ada yang discontinue Pak? Oh enggak. Jadi scopus.com itu tergantung. Tadi saya memberikan materi tadi saya contohkan Pak Firman. Sebentar ya. Tadi di mana ya? Tadi di sini. Nah, kalau kita cek tadi Pak Firman, kalau kita cek tadi ya, itu kalau jurnalnya tertulis seperti ini namanya discontinue Pak. Sejak tahun 17 sampai sekarang dia udah enggak lagi diakui di Scopus. Tapi jurnal ini masih ada. Masih terus ada sampai kapanpun. Hanya dia bilang, oh ini covered discontinued in Scopus. Nah ini kan enggak Pak. Nah ini saya cek dari Desember sehingga munculnya present. Kalau sekarang munculnya adalah sampai 2022. Berarti gitu, tetap Pak. Harus dipetani satu-satu Pak ya? Oh iya Pak. Jadi kita menghati-hati ya. Otomatis Pak. Kalau di Scopus itu tetap listnya muncul Pak Firman. Listnya muncul tiap saat. Tiap 6 bulan itu kayaknya Scopus memunculkan list
Scopusnya kan kita kan lebih gampang gini kan, tinggal nyari aja, ya kan, selesai. Oh ini masih jalan, oke. Gitu Pak. Nanti dicek lagi dalamnya tadi, sat score kontennya, sat score coverage-nya, oke Pak. Tinggal nanti bareng-bareng Pak. Nggak harus hari ini kita paham, tapi nanti sambil jalan pun saya kira tetap bisa kita praktekkan ya Pak ya. Ini kan hanya untuk materi awal supaya teman-teman yang sedang dalam ranah nanti ngurus Java, maju ke jurnal Scopus, itu biar mulai sama-sama kita belajar bareng. Itu Pak Firman, Bu Naning. Masih ada lagi satu Pak Rektor, ini Pak Antono Adi yang mau menanyakan. Ya. Silakan Pak Antono, monggo. Ya, ya Pak, ini berkaitan dengan masih dengan Pak Firman tadi ya Pak. Siap. Itu waktu itu 2001 ya, Desember itu waktu terbit itu publishernya sudah ngomong bahwa tidak lagi masuk list di Scopus. Ya. Ya, dan ternyata Januari memang sampai 2022 itu tertulisnya yang tadi tidak present. Dan Januari memang ada jurnal-jurnal yang tertulis present memang sudah. Tapi dia ternyata sekitar Maret April itu Scopus lagi to present. Oh gitu. Ya. Lah itu berarti yang waktu Januari itu memang nggak Scopus atau gimana kok bisa bolak-balik gitu? Itu makanya dilihat dari tadi Pak yang Scopus coverage tadi Pak, coverage ya. Itu nanti bisa dilihat di yang kalau misalkan 2020 sampai 21 dia Scopus terus koma Pak, terus 21 sampai present Scopus itu aman Pak. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah Pak. Publishernya soalnya yang ngomong tidak list gitu tahun sebelumnya, tapi begitu list lagi gitu. Enggak. Jadi itu dapat dilihat tadi kan Pak. Dilihat tadi, saya share lagi ya. Saya share lagi tadi di sini bisa dilihat dari sininya Pak. Enggak apa-apa. Sebentar, saya ulang lagi ya. Tadi ada, nah di sini Pak. Ya. Sebentar. Ini Pak di set score rank and trend ini ada di sini Pak. Nah ini tuh masih oke, ya tidak ada masalah. Saya kira ini tetap jalan Pak. Ini meskipun turun ya dari Q1 ke Q2 ini masih oke. Ya. Terus gini, yang muncul di sini biasanya. Nah ini Pak, ini jurnalnya ngeri Pak. Ini kan dari 67 sampai sekarang kan jalan terus ya Pak ya. Ya. Terus ini Pak, ini tadi yang ini ya. Bentar. Yang materi saya ini aja. Yang ini aja. Nah ini aja. Jadi kalau seperti ini biasanya, sebentar tadi saya mencontohkan tadi apa ya. Yang penting selama tahun itu muncul di dalam ranah coverage ininya Pak, itu aman saya kira. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena Scopus itu tidak asal Pak memberikan seperti atau tidak. Dia biasanya setahun, kalau salah diingatkan ya, setahun mungkin hanya 2 kali Pak Antono listnya. Listnya itu setahun 2 kali kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu pertengahan atau bahkan mungkin setahun sekali saya lupa. Mungkin yang paham ini juga saya mohon diinikan. Tapi intinya dia akan memberikan di sini Pak. Kalau sampai present ini masih oke, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya gini, 2002 sampai 2017 dia in Scopus gitu ya. Terus 18 sampai 20 tidak masuk, terus tiba-tiba muncul 2021 to present dia masuk. Berarti dia saat 2017 sampai 21 tadi dia tidak masuk ke disebut sebagai jurnal Scopus. Hingga yang dia pakai hanya yang sebelum 17 sampai yang 21 sekarang. Itu aman. Itu tahunnya gimana Pak? Ya, dari sini tadi. Dari sini tadi. Maksudnya misalnya ini ya, jurnalnya sudah discontinued 2021-22. Tapi waktu misalnya pas nulisnya tahun 2020 itu masih Scopus. Itu tahunnya gimana bahwa jurnal saya yang tertulis itu masih Scopus. Padahal sekarang sudah statusnya enggak Scopus. Ini update loh Pak. Ini update. Jadi setiap pertengahan tahun itu biasanya dia langsung muncul Pak. Kalau yang ini karena Januari itu biasanya dia munculnya sampai tahun sekarang. Tahun kemarin. Misalkan ini 15 sampai 2022. Karena ini kan kebetulan saya ambil kan Desember kemarin saat saya di narasumber sehingga masih present Pak. Kebanyakan kalau sebelum akhir tahun dari mulai Juli sampai akhir tahun itu munculnya present Pak. Tapi kalau dari awal tahun sampai ke sekarang mungkin Maret apa-apa, tolong salah diingatkan, itu munculnya tahun sebelumnya Pak. Jadi 2022. Nah, amannya itu memang yang sampai kalau kita mau submit sekarang, amannya yang sampai 2022. Itu nanti pasti Maret, April, Mei, Juni dia akan present. Ini pengalaman gitu Pak. Tapi Bapak hanya
from 2008 to 2021 ya sudah itu jangan dimasuki gitu loh. Kita nggak aman pasti. Ini nak Nah, mengatakan 2022 masih ya? aman Pak, saya pastikan aman. Karena itu kalau kemarin kita cek Desember dia present. Gitu Pak ya. Nanti kita diskusi Pak kalau misalkan ragu. Oke. Yang tadi yang saya ulang adalah ini Bapak Ibu, jangan sampai kita terkecoh ini Scopus content coverage-nya. Apa itu? Paper itu dalam satu penerbitan. Kan sekarang Sinta Arjuna saja, hei kamu boleh ngajuin ke Arjuna semua jurnal yang ada di fakultas kampus masing-masing. Tapi continue dong, tiap tahun berapa kali periode itu kan, setiap terbit berapa. Nah ini sama, ternyata Scopus pun juga sama. Ini ada jurnal yang tiba-tiba dari 50 kok 1000 Pak. Pasti tahun depan discontinue. Nah itu dicek dari sini saja amannya. Nah kayak gini aman ya, cukup aman. Itu nggih. Ya. Saya juga belajar dari beberapa yang saya baca, saya dengarkan dari YouTube juga dan dari. Ya. Suaranya nggak terdengar. Ada lagi? Atau cukup? Ya, Masih ada Pak, masih ada terakhir ini pertanyaan dari Bu Endang Lestari Pak. Tadi kan saya ajak Bu Endang Les. Ini bagaimana kalau Bu Endang Les sekali-sekali diajak Pak Edwin biar belajar? Ya, setuju ini. Oke, Pak. Jadi kan diajak sama saya Bu, sama Bu Naning Bu. Ya ngoten nggih Bapak Ibu ya. Sudah sejam loh Bu. Sudah sejam, daripada nanti bosan kita minggu rutin saja bahasin macam-macam, dipersilakan. Belum dijawab belum Pak Edi? Belum dijawab tadi dari Bu Endang Les. Bagaimana kalau Bu Endang Les sekali diajak Pak Edwin biar belajar bersama? Terus nanti ini Pak. Ya, ini kan diajak ya Bu ya. Ya boleh. Kapan Bu? Ya, makasih. Tapi saya nggak usah dikasih beras ya Bu ya. Pak Edi ini terakhir ya Pak Edi, pertanyaan saya Pak Edi. Apakah dari jurnal Scopus itu memungkinkan enggak Pak? Itu yang setahun itu terbitnya lebih dari misalnya tidak hanya 2 kali penerbitan, tetapi dia 4 kali penerbitan atau bahkan yang sebulan sekali itu memungkinkan itu? Boleh sekali, boleh. Pengalaman terakhir saya jurnal-jurnal Q1 yang saya lihat dari King South, City Express dan sebagainya itu setahun 12 kali. Jadi ada yang bilang Scopus Q1 itu angel. Ya saya juga angel sih, tapi ternyata tanya Pak Krisyawan ya, yang ikut mungkin jurnal Q1 ternyata juga tidak sesuai yang kita bayangkan. Mungkin kebetulan kita tidak menemukan jurnal yang terbitannya hanya setahun 12 kali, tapi cuma dapat yang setahun 2 kali. Memang yang paling bagus itu kalau terbitnya setahun 2 kali, bahkan sekali hanya terbit 10 jurnal, berarti luar biasa. Tapi yang saya lihat Q1, Q2 sekarang setahun 12 kali itu ada. Dan tidak apa-apa, asal dari peer review-nya jelas, pesertanya dari semua negara, artikelnya oke BGT semua, ya kan? Terus set score-nya tinggi, impact factor tinggi. Nah, kenapa tidak boleh? Wong sekarang banyak dosen, banyak peneliti yang memang tiap hari menerbitkan karya. Dan jurnalnya cuma sedikit, menunggu-nunggunan ya kapan semua jadi naik Java. Ini ibaratnya kayak gitu, Bu. Ternyata di luar negeri pun, di beberapa negara, yang namanya jurnal Q1, itu terbitnya 12 kali itu tidak ada masalah. Dan saya lihat stabil, Bu. Ini saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan. Ibu mau lihat, saya tunjukkan nih, saya tunjukkan. Ini jurnal yang dari arsipnya itu ya Pak. Ya, saya tunjukkan ya, mumpung ini masih ada waktu ya sedikit ya. Saya tunjukkan kalau masih berkenan. Ini jurnal yang sedang saya tuju, Bapak Ibu. Wah, gaya Meki Siji enggak apa-apa, saya mencoba bisa atau tidak. Tapi ini kalau mudah-mudahan bisa. Nah, ini Bapak Ibu, saya kembali ke Scopus. Kemudian ini yang saya kenal ya. Saya kenal namanya ini View Journal Ranking. Kemudian kita masuk ke ini yang saya contohkan title, enter title-nya namanya jurnalnya ada ICT Express. Ini Korea Bapak Ibu. Korea, kita lihat ya. Kita lihat ini Bu Naning, kalau 88% Q berapa Bu? Ngetesnya. Q 1 dong, 1 ya 1 tuh Bu. Q1 ini kita klik di sini. Setiap 25 ya Pak ya. Nah, ini 2015 sampai 22. Masih oke Pak Antono ya? Wah, ini luar biasa. Dan dia kalau saya klik ini persentalnya berapa? 88 persental, jadi dia Q1
Sekarang saya lihat Bu, set score rank and trend-nya. Ini naik Bu Naning. Sekarang dia Q1 Bu. Sejak 2021 dia Q1. Ya. Kita lihat sekarang di Scopus, ini dia ranking 42 dari 359 dan dia ada di 42, dia ada di persentanya 80 berapa tadi? 80 mana nih? Pokoknya ada di ya ada di Q1. Kalau kita lihat Scopus content covernya apa? Seperti apa? Nah, ini Bu. Ini dia lihat 29, 40, 40 193 ini cukup tinggi Bu, tapi ini saya lihat data yang 22 dia masih salah kok. 93 dokumen ya. Sekarang saya cek ya, source homepage-nya lihat nih. Masuk ke websitenya ICT Express. Kita cek dulu sebentar. Bapak Ibu bisa lihat artikel and issues-nya. Kita lihat ya. Saya tunjukkan. Ini mahal Bu. Ya. Ini kalau dirupiahkan mahal. Tapi kita nggak bisa lihat ininya, kita lihat ininya. All issues. Bayangkan Bu, setiap volume, setiap tahun, awalnya cuma 3. Terus 4 ya, naik terus. 4 ya, terus 4 gitu ya. Sekarang di tahun ini dia masih 4, tapi setiap penerbitannya dia cukup tinggi Bu. Oh, kalau ini 4 ya, setahunnya 4 ya. Setahunnya 4 dan setiap periode, ini 2022 kemarin, cukup banyak Bu. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 Bu. Artinya kan setahun dia 4 kali, 25, 100-an. Ini yang ICT Express ternyata 4 kali. Saya menemukan lagi yang jurnal Q1 itu 12 kali ada. Namanya King South. Dan nggak ada masalah karena dia di Scopusnya dia masih Q1. Kita lihatnya dari sini tadi, set score and rank kalau dia masih Q1, ya sudah, ini malah justru bagus ini kan, naik terus kok dia. Dan tidak mungkin ini akan discontinue oleh Scopus. Pasti itu. Kalau nanti dia melenceng, dan kalau dilihat dari isi jurnalnya bagaimana, coba dilihat, ini orang Korea. Banyak orang Korea, tapi juga ada Abdul Jalil, Tayyip Mahmud, gitu kan, Omar Rashid, ada Min Sik Kim. Ya, artinya juga ada orang-orang tidak hanya Korea yang masuk ke sana. Ada Samaneh Samsiri, ini kan bukan orang Korea. Ada juga saya pernah baca orang-orang Indonesia juga banyak. Ini contoh aja sih. Ada Rafael Singh dari India ini, Farun Mambarakir. Jadi kita lihat dari situnya juga. Matan Ibu Naning? Asal saya ulang lagi, jangan masuk ke bill list-nya ini Jeffrey Bill, Bapak Ibu. Kalau masuk ke sini, Bapak Ibu akan bertentangan dengan tim PAK Dikti. Mana-mana Bapak Ibu semua. Terus jurnalnya gawin ngoyo-ngoyo, bayarin mahal ke publishernya, begitu diajukan, tidak masuk ke listnya Scopus, Bapak Ibu tahun 2024 tidak dapat tunjangan prestasi akademik, LK 2,5, GB 5 juta, dan seterusnya. Karena kami mensyaratkan di manajemen kemarin, yang dapat tunjangan yang sudah masuk ke list Scopus. Pak, caranya masuk list Scopus bagaimana? Kita lihat di sini, Pupung ada waktu. Boleh Bu nambah Bu ya? Ya, Pak. Tambahkan di sini, tadi kalau kita mencari ranking jurnal ada di sini, Bapak Ibu pengen mencari nama Bapak Ibu, carilah view your author profile. Free, tidak usah bayar. Klik di sini. Bapak Ibu pengen nama siapa? Pak Firman tadi. Pak Firman sudah punya Scopus belum ya? Yang sudah punya siapa? Belum, punya ya? belum punya Pak Antono pakai yang di sekolah S3 ya? pasti punya. Author, jangan lupa author last name-nya Antono Adi, betul pakai H ya Pak Antono ya? Pakai Adi. Pakai H ya Pak? Terus, ya. Last name-nya Antono. Oke, langsung diklik sebelah kanan Bapak Ibu. Di sini, search. Nggak usah. Kok Antonio. Maaf, salah. Saya ulang. Antonio Banderas, Pak. Antonio Banderas. Saya ulang ya. Yo. .com, kemudian ini view your author profile, klik, kemudian ini Adi, ini Antonio, ini salah. Antono. Search di sini. Yang sebelah kanan ini. Klik aja. Affiliation-nya, Pak. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Kalau Pak Antono terkenal nanti muncul. Yang terkenal sudah ada. Nah, cuma ini nanti tugas, berarti, Pak. ini nanti tugasnya Nah, itu Pak, tim. gantinya di mana itu Pak? Nanti saya ganti bisa Pak, berani bayar berapa? Nah, nanti ada tugas Pak, dulu. ada tim yang akan mengganti ini.
Nanti akan ada tim, nanti masuk dalam tim percepatan peringkat perguruan tinggi untuk ngurusi wibometrik. Nanti ketuanya insya Allah ada, sudah kita susun ST-nya. Nanti kita dalam koreksi ini juga. Ini Pak Antono nggak kena ini ITS yang dipakai. Tapi nggak apa-apa, ini Pak Antono saya klik ya Pak Antono ya. Tadi pertanyaannya apa yang saya lupa? Pak Antono Yang misalnya sekarang udah nggak Scopus, dulu tahun pas penerbitan itu Scopus atau enggak itu? Oke, Pak Antono saya klik ya. Pak Antono punya 7 dokumen. Betul ya Pak Antono ya? Oh, termasuk proceeding ini masuk itu ya? Oh iya, semua masuk Pak. Proceeding Pasti Scopus ya? masuk. Ya, dan Pak Antono jeleknya afiliasinya tidak mensupport Scopusnya Unisbank, hanya mensupport ITS. Nah, ini harus diperbaiki Pak. Ya, enggak boleh. Ini Pak Antono dibayari sama. Nah, ini karya Pak Antono semua selama Pak Antono kuliah ya Pak Antono ya. Nah, Ya. ini adalah, saya tadi mau bahas apa kok lupa ya Bu ya? Afiliasi? Enggak, sebelumnya kok. Kenapa saya Oh. bahas? Yang discontinue tadi loh tahun 2020. Oh iya. Nah, ini adalah data Pak Antono. Namanya betul, cuma ini harus diganti Pak. Nanti ini diganti ke request Pak. Request ke asananya. Nanti saya infokan. Nanti kita private aja. Nah, ini adalah datanya Pak Antono. Ini paper-papernya Pak Antono dan seterusnya. Nah, dari sini Pak Antono nggak bisa lihat apakah jumlah ini masih oke atau discontinue. Harus cek satu persatu Bapak. Bapak ngekliknya nanti di sini. Ya toh, dicek aja ini ada di copy. Yang mana yang Pak Antono masih ragu yang mana? Contoh. Contoh Pak. Yang mana, atas, Pak? yang apa? Ya, Ini. Ini. Ya. Ini ya. Oke. Ah. Saya buka di Scopus yang baru aja ya. Scopus.com. Oke, masuk ke sini. Pak, ini ya view journal ranking. Oke, masuklah kita ke title. Saya copy paste di sini, Ctrl V. Fine. Oh salah. Jadi ini ya Pak ya. Ya. TH-nya hapus. Ya. S Ini pakai ya? S. Ini ya. Oke, Ya. ketemu. Nah, ini masuk 2022 tertulisnya, enggak present. Nah, sekarang ini Q Klik. Q2. Q2. Oh, Q2. Kalau masuk sini Q2, tapi Simago masuknya Q3 itu. Ya, itu Q3, habis, Pak. 53%. Jangan pakai Simago, Pak. Kami sarankan jangan pakai Simago sekarang. Pakai ini aja, ya. Oh iya. Kita klik. Kita klik. Nanti ngajukan insentif pun juga pakainya ini aja. Oh, masih Pak, ini 22. Saya cek ya. Saya cek. Oke, Pak. Oh, masih oke ini. Dia ranking 139. Terus Scopus content coverage-nya bagus, Pak. Masih bagus. Masih wajar ini. Asal tidak 1000 ya, 1000 nanti ditanyakan ini. Nah, sekarang saya masuk ke homepage-nya. Kita lihat ya homepage-nya ya. Kita lihat dulu homepage-nya seperti apa. Inas ya. Inas mana, Pak? Inas. Nah, Inas.org. ini dia udah berani masuk Scopus sama aku. Kita ke ini ya, Pak ya. Ke apa? Bagus nih, Pak. View-nya mana nih? Apa? Publication. Iya. Mana Pak? Enggak. Yang apa isinya? Isinya. Publication. Oh ini ya. Oke. Ah. Publication. Di bawah lah ini diklik gambar jurnalnya itu. Oh ini ya. Dalam. Oh bukan. Ini ya. Itu coba diklik ya. Tapi ini masih tinggi Pak. Ini nggak ada Nah masalah. ini Pak. bawah. Nah ini. Ini per volume 16, 15. Ini berarti tahun kemarin ya? Tahun Iya, 2022 dia terbit 6 kali. 21 6 kali. Ini masih oke, Pak. Ini baru pertama kali ini, isu 1 baru. Bener kan? Setiap Ya. tahun dia 6 kali. Sebentar saya cek dulu Pak ya. 6 kali itu skalinya berapa? Skalinya kalau antara Ya, belasan sih. Oh, oke Pak, masih bagus nih Pak. Scopus nggak akan pernah mempermasalahkan paper-paper yang seperti ini Pak. Jurnal seperti ini. Saya cek ya, misalkan ini yang volume isu terakhir ya Pak ya. Ya. Saya cek, katakanlah ini ada berapa. Satu. Banyak Pak.
Oh, banyak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Oh, 54, Pak. Ini kalau seperti ini sebenarnya agak berbahaya. Nah, tapi kalau memang dia continue dari sisi publikasi setiap tahunnya memang 6 kali atau 5 kali dan setiap penerbitannya memang benar-benar 50 dan pesertanya tidak hanya 1 negara, 2 negara, saya kira masih oke, Pak. Scopus tidak akan mendiskontinue. Yang jadi masalah adalah ketika tahun ini dia hanya 3, tahun berikutnya dia 10. 10 itu artinya 10 isu gitu ya. Nanti ada 15. Bahkan nanti setiap isu hanya cuma 15, kok jadi 100, Pak. Jadi 150, itu tidak benar. Jadi ini sebenarnya konsep ini yang ditiru oleh tim fasilitasi jurnalnya Arjuna, Sinta, itu yang menata bahwa semua jurnal dari kampus yang mau disintakan terbitnya harus kontinu. Tahun 2 kali, 4 kali boleh, gitu. Tapi sekali penerbitan 8 itu oke. 10 boleh. 20 boleh Pak. Asal kontinu yang diinginkan. Dan jumlah yang dari internal berapa persen itu ada ketentuannya. Saya kira sama kok. Aturan mainnya Scopus juga saya kira sama. Itu Pak Antono ya. Ini masalahnya, ini publishernya sendiri yang ngomong bahwa tidak terindeks Scopus gitu loh. Dulu gitu, tapi nanti di pertengahan Scopus lagi. Mungkin dia pernah diingatkan Pak sama Scopus mungkin. Mungkin dia. Makanya ini agak hati-hati. Tapi kalau asalkan ini Pak, jurnalnya masuk ke sini ya, ke Jeffrey ya. Cacak ya. Stand alone jurnal. Masuk nggak di sini? Aman Pak Antono? Benar-benar sistem. Enggak, ini kan aman Pak Antono. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini enggak ada. Oh, iya. Enggak ada, aman Pak Antono. Nah, sebentar. Ini tadi masuknya apa? Penerbitnya apa namanya? Ini ya? INAS. Ya, Intelligent Network and System Society. Nah, jangan pede dulu Pak. Kita cek dulu jurnalnya Bapak. Iya, ini saya cek dulu. Ini kan? Ini ya? Bill. Iya, INAS. Oke, saya cek di Bill dulu. Maksudnya ke publisher, Pak? Publisher ya? Publisher saya cek. Aman, Pak? Aman ya? Aman. Kalau saya ngetik misalkan INAS saja, INAS ya? INAS, INASS. Aman, Pak? Enggak ada. Aman, Pak. Ini secara PAK Dikti, Bapak akan dinilai. Dan lolos. Dikti nilai ya? Nilai, Pak. Nilai. Pasti dinilai. Karena tidak dianggap sebagai jurnal yang predatory, questionable maupun discontinue, dan di Scopus pun tim PAK akan ngecek. Kalau papernya masih ada, tahunnya masih ada, Scopus covered content jadi masih ada, aman Pak Anton. Ya Pak, aman ya? Ya. Oke, siap. Yes, Pak. Oke. Lagi Bu, atau sudah Bu? Nani, sama Saya kira sudah tidak lagi yang bertanya, nggih. Ampun. Suara saya sudah hapus Ibu. Terima kasih ini Pak Rektor, nanti materinya bisa di-emailkan kepada kami ya Pak, supaya nanti kami bisa ngecek tadi alamat-alamatnya yang bias atau yang predatory seperti yang tadi disampaikan di dalam materi Bapak. Siap Bapak, Bu. Ibu. Matur suwun Bapak Ibu nggih. Semoga bisa bermanfaat. Matur suwun. Bapak Ibu, terima kasih untuk perjumpaan hari ini dan juga terima kasih jelas yang pertama pada Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian semua. Terima kasih dan juga pada para yang penanya tadi ya, supaya menambah pengetahuan pada kita semua. Ya, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu untuk acara hari ini sudah tersampaikan dan nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu untuk acara hari Kamis minggu depan tanggal sekarang tanggal 19. Tanggal 19 dengan acara refreshing lagi ya tentang penggunaan e-learning di Unisba, karena walaupun ini sudah pernah beberapa kali tetapi kita juga perlu ya untuk mereminder Bapak Ibu juga dan juga merefreshing kembali pengetahuan kita tentang e-learning di Unisba. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah acara ini bisa terselenggarakan dengan baik. Ini jadwalnya lebih 20 menit Pak Rektor. Harusnya jam 3, ini sudah lebih dari 20 menit karena ini banyak penanya tadi. Demikian Bapak Ibu acara hari kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Ati. Terima kasih Mbak Ati. Suaranya ya. Iya Bu Nani, langsung ditutup aja. Ditutup oleh Ibu. Sampun. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah
memasuki waktu adzan asar. Silakan monggo Bapak Ibu untuk melakukan sholat asar. Matur nuwun, terima kasih semua. Terima kasih ya Mbak Ati, terima kasih Bapak Ibu semua. Sami-sami Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Lydia Mbak. Ya. Kami akan off-kan Zoom untuk seluruh peserta. Terima kasih. Ada presensinya Mbak Ati ya? Tidak ada Ibu, untuk pertemuan rutin bebas dari presensi. Oke, makasih Mbak Ya, Ati. Langsung sami-sami di- Ibu.